Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Nyamuk versus lalat. Mana yang lebih berbahaya bagi manusia? Kedua hewan kecil ini adalah hewan yang sering mengusik kehidupan kita, menyebabkan kejengkelan yang hakiki. Dan nyatanya, kedua hewan ini juga berbahaya bagi manusia. Lalat dan nyamuk adalah dua hewan yang tidak punya hubungan spesial. Mereka menjalani kehidupan yang berbeda, tidak pernah saling mengusik, apalagi saling memangsa. Nah, dalam video ini, admin akan mencoba untuk membandingkan kedua hewan kecil ini dari sudut pandang yang berbeda, khususnya dari pengaruh mereka kepada kehidupan kita. Tapi sebelum melanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Nyamuk adalah serangga terbang berukuran kecil dan ramping. Punya sepasang sayap, sepasang antena, dan 3 pasang kaki. Di mulutnya terdapat organ khusus untuk menghisap makanan. Ukuran nyamuk beragam, rata-rata punya panjang antara 3 hingga 6 mm. Nyamuk terbesar adalah nyamuk gajah atau Toxorynchites, yang panjangnya mencapai 18 mm dan lebar sayapnya mencapai 24 mm. Sementara lalat memiliki bentuk yang mirip seperti nyamuk, tapi tubuhnya lebih berisi dan tidak ramping seperti nyamuk. Ukuran lalat beragam karena jenisnya juga banyak. Lalat rumahan punya panjang antara 6 hingga 7 mm. Lalat terbesar adalah Gauromidas hiro, yang panjangnya bisa mencapai 6 cm dan lebar sayapnya mencapai 10 cm. Sementara lalat terpanjang adalah Holorusia rondingnagius, yang panjangnya mencapai 23 cm. Ukuran lalat lebih besar daripada nyamuk. Apa yang dimakan lalat? Pertanyaan yang agaknya kurang spesifik karena jenisnya sangat banyak. Makanan lalat sangat beragam. Ada yang memakan bahan organik, ada yang memangsa hewan lain yang lebih kecil, ada yang makanannya buah, sayur, dan daging yang membusuk, ada yang menghisap sari bunga, ada yang menghisap cairan, dan ada pula yang memakan kotoran. Lalat memiliki mulut seperti pipa penghisap. Biasanya, lalat tidak bisa menggigit atau menusuk, kecuali beberapa jenis yang menghisap darah. Sementara nyamuk sebenarnya mirip seperti lalat. Jenis makanannya banyak karena jenisnya juga beragam. Umumnya, nyamuk memakan nektar bunga, cairan dari kutu daun, dan sari tanaman. Tapi yang terkenal dari nyamuk, makanan mereka adalah darah. Sebenarnya, tidak semua nyamuk menghisap darah. Normalnya hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Alasannya karena mereka butuh nutrisi demi bisa bertelur dan menghasilkan telur yang lebih banyak. Nyamuk sendiri memiliki mulut yang unik seperti jarum suntik. Bahkan, beberapa peneliti meniru desain mulut nyamuk agar bisa membuat jarum suntik yang saat dipakai bisa meminimalisir rasa sakit. Makanan lalat lebih beragam daripada nyamuk. Nyamuk menghadapi berbagai pemangsa. Di antaranya adalah kelelawar, burung, ikan, katak, kura-kura, capung, laba-laba, cicak, dan lain sebagainya. Nyamuk biasanya tidak berdaya menghadapi pemangsanya, dan meski beberapa nyamuk membawa penyakit berbahaya, toh nyatanya para pemangsa seakan tidak terpengaruh sama sekali. Sementara lalat menghadapi pemangsa yang beragam, mulai dari beberapa jenis serangga pemangsa, katak, dan lain sebagainya. Setidaknya, pemangsa lalat lebih sedikit daripada nyamuk yang jadi makanan utama bagi banyak hewan lainnya. Lalat mengalami metamorfosis yang sempurna. Induknya akan bertelur dan meletakkannya di tempat yang lembab. Ada yang bertelur di tempat terbuka, ada pula yang bertelur di sumber makanan yang membusuk, dan ada pula yang bertelur di dalam air.
Fase pertama lalat adalah sebagai telur. Setelah beberapa waktu, telur akan menetas, dan mereka menjalani fase kedua sebagai larva. Biasanya, lalat menjalani fase sebagai larva dalam waktu yang lama. Makanan larva beragam, tapi biasanya mereka memakan makanan busuk, entah sayur, buah, daging, dan lain sebagainya. Fase ketiga, lalat akan menjadi kepompong. Seperti jenis serangga lain, fase kepompong adalah fase pasif sebelum mereka memasuki fase akhir. Di fase akhir, kepompong akan berubah jadi lalat dewasa, seperti yang kita lihat pada umumnya. Biasanya umur mereka tidak terlalu panjang. Sementara nyamuk menjalani proses metamorfosis sempurna seperti lalat, tapi 3 tahap awalnya terjadi di dalam air. Induknya meletakkan telur di permukaan air, lalu menetas jadi larva dengan makanan berupa organisme yang ada di dalam air. Lalu mereka berubah jadi kepompong, hingga akhirnya keluar dari dalam air dan hidup sebagai nyamuk dewasa. Lalat adalah hewan kecil yang sering mengusik manusia. Mereka sering tiba-tiba nongol, terbang dengan berisik, nempel di tubuh, atau makanan kita. Ketika diusir, mereka hanya menghindar dan bakal datang lagi. Lalat ini susah ditangkap. Mereka punya mata khusus yang dapat melihat pergerakan dalam pandangan berbeda, seperti gerakan slow motion. Jadi sebelum kita bisa menangkap lalat, mereka sudah menyadarinya dan kabur sebelum ditapok. Selain jadi pengusik, lalat juga menjadi agen pembawa penyakit bagi manusia dan hewan lain yang berhubungan dengan mereka. Sebagian lalat menyukai makanan busuk, bahkan kotoran. Dan ketika mereka mendarat pada tempat yang kotor, lalat jadi kendaraan bagi beberapa bakteri, virus, dan parasit yang berbahaya. Beberapa penyakit berbahaya yang disebabkan oleh lalat diantaranya adalah diare, disentri, kolera, tipes, flu, gatal, polio, hepatitis, sinus, muntaber, cacingan, dan lain sebagainya. Salah satu lalat yang paling berbahaya adalah lalat sese, yang berada di daftar 10 besar dalam daftar penyebab kematian terbanyak bagi manusia, di mana setiap tahunnya menyebabkan kematian hingga 10.000 korban jiwa. Sementara nyamuk, mereka berisik dan sering menyebabkan gatal ketika menghisap darah kita. Meski menangkap nyamuk lebih mudah daripada menangkap lalat, tapi tetap saja mereka tidak kalah menyebalkan. Jika lalat biasanya aktif di siang hari, maka nyamuk normalnya aktif di malam hari. Masalah yang disebabkan nyamuk bukan hanya bentol merah dan rasa gatal karena gigitannya, tapi mereka juga jadi agen pembawa penyakit yang berbahaya. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk diantaranya adalah demam berdarah, malaria maksudnya, cikungunya, Zika, demam kuning, kaki gajah, virus Nil Barat, dan lain sebagainya. Jika lalat menyebarkan penyakit melalui makanan yang kita makan, maka nyamuk menyebarkan penyakit melalui darah ketika mereka menghisap darah kita. Nyamuk sendiri dinobatkan sebagai hewan paling mematikan bagi manusia, di mana setiap tahunnya nyamuk menyebabkan kematian antara 700.000 hingga 1 juta kasus karena penyakit yang dibawanya. Keduanya sama-sama menyebalkan dan berbahaya bagi manusia. Tapi dari data yang ada, kita bisa melihat betapa nyamuk lebih berbahaya bagi manusia. Meski menyebalkan, lalat punya peran penting bagi keseimbangan alam. Mereka jadi pengurai bangkai yang baik, penyerbuk bunga, dan bahkan saat ini jadi sumber bisnis bagi peternak larva lalat yang dijadikan sumber makanan bagi hewan ternak. Sementara peran nyamuk yang utama adalah membantu penyerbukan bunga dan sumber makanan bagi pemangsanya. Udah gitu aja, belum ketemu manfaat penting lainnya bagi manusia. Setidaknya kita bisa mengatakan bahwa lalat lebih bermanfaat bagi manusia dan ekosistem daripada nyamuk. Dari beberapa perbandingan yang ada, kita bisa melihat bahwa lalat lebih unggul dari nyamuk. Tapi, seperti judul video ini, siapa yang lebih berbahaya?
Tentunya, nyamuk lebih berbahaya daripada lalat. Mereka bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya dan juga mematikan. Tetap jaga diri, jauhi interaksi dengan dua serangga berbahaya ini. Tutup makanan agar tidak dihinggapi lalat. Jangan biarkan air menggenang agar tidak dipakai nyamuk untuk bertelur. Jaga kebersihan, jauhi tempat lembab dan kotor. Semoga kita terhindar dari bahaya penyakit yang dibawa oleh lalat dan nyamuk. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.